Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya berjumpa kembali kita di Kemuning Galeri. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dengan tema Google Classroom nih kita. Kemarin kita sudah bahas cara membuat kelas, ada membuat daftar hadir, serta memposting materi dari berbagai sumber. Nah, kali ini kita akan coba untuk membuat tugas dan pertanyaan. Nah, tugas dan pertanyaan ini kayaknya sama ya, sama-sama bertanya gitu. Tapi kalau di Google Classroom, tugas dan pertanyaan itu beda. Nah, apa saja perbedaannya? Nanti kita sama-sama lihat. Nah, tugas dan pertanyaan yang kita berikan ini, kita sertakan materi di dalamnya. Jadi kita akan melampirkan materi, nanti berdasarkan materi itu kita akan buat pertanyaan dan tugasnya. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Kita buka kelasnya. Masih di kelas yang sama, kemudian ambil tugas kelas, klik buat. Nah, ini dia, ada tugas, ada pertanyaan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan dulu deh. Ini dia pertanyaan. Di pertanyaan ada dua model soal, nanti boleh kita buat. Ada jawaban singkat, ada pilihan ganda. Kita buat jawaban singkat dulu deh. Tadi saya bilang kita akan memasukkan materi gitu ya, melampirkan materi. Kita lampirkan dulu materinya. Kalau teman-teman masih ingat, di video sebelumnya kita memposting materi. Nah, ini pasti tahu ini bagaimana kalau posting materinya pakai Google Drive, link, file, atau YouTube. Nah, sekarang nih materi yang akan coba saya lampirkan di sini, materi dari YouTube. Saya sudah cari YouTube-nya. Nah, ini dia. Kita pakai linknya saja. Klik kanan, salin URL video, kembali lagi ke kelas, kemudian pilih URL, kita paste di sini. Ini dia. Kemudian klik tambahkan. Ini materinya. Sekarang kita buat pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Tulislah 5 browser deh. Tulislah 5 browser yang sering digunakan dalam rentang tahun 2020. Ini ada yang ketinggalan. Berdasarkan video berikut, nah, jadi siswanya kita minta untuk memperhatikan video dulu, kemudian baru mereka bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, ini deskripsi, petunjuk, nih opsional nih, boleh dibuat, boleh tidak. Saya buat deh. Apa ya, misalnya, tulislah dengan menggunakan huruf kapital. Nggak penting banget ya. Nah, ini contoh. Kemudian ini soalnya. Berdasarkan video berikut, tulislah 5 browser yang digunakan dalam rentang tahun 2017 sampai 2020. Nah, ini videonya. Kemudian ini petunjuknya. Ingat, ini jawaban singkat pilihan soalnya. Kemudian kita setting ini. Mau dijadwalkan, silakan diklik panahnya, klik jadwalkan. Kalau mau dijadwalkan, guna penjadwalan untuk menentukan kapan dan pukul berapa pertanyaan kita ini di-share ke kelas kita. Oke, kita nggak usah pakai jadwalkan deh, batalkan saja. Ini sudah untuknya, semua siswa udah. Kemudian poin tertinggi ini 100. Tenggat, silahkan diatur tenggat waktunya apabila dibutuhkan. Misalnya pakai tenggat ini, tanggal segini jam berapa gitu. Ini kita nggak usah aja, nggak usah pakai tenggat waktu. Kemudian topik, saya punya 2 topik di sini, jaringan komputer sama perangkat keras. Nah, ini karena judulnya browser, maka topiknya berbeda. Kita buat topik lagi aja, browser. Nah, ini silahkan ini dicentang sesuai kebutuhan. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Saya nggak usah deh. Siswa dapat mengedit jawabannya. Boleh nggak ya? Nggak usah aja. Kalau misalnya boleh, ini siswa diizinkan untuk mengedit jawaban, silakan saja ini dicentang.
saya agak kejam sedikit, jadi nggak usah aja. Oke, kalau udah, ini ada yang kelupaan ya. Kalau misalnya teman-teman ini menjadwalkan, mengatur penjadwalan di sini, maka ini kan tanyakan nih. Kalau pakai dijadwalkan, maka tanyakan ini akan berubah menjadi jadwalkan gitu loh. Ya, karena kita tidak menjadwalkan, maka di sini tetap tanyakan. Kita klik tanyakan. Oke, ini dia topik baru. Saya sudah punya 2 topik, perangkat keras, jaringan komputer, dan satu lagi topik browser. Nah, ini pertanyaan nih, logonya seperti ini, ada tanda tanyanya. Kita klik ini. Nah, ini dia pertanyaannya, lihat pertanyaan. Nih, belum ada yang ngerjain. Oke, kita kembali ke kelas. Itu dengan pertanyaan. Sekarang masih dengan pertanyaan, tapi model soalnya berbeda. Tugas kelas buat pertanyaan. Masih dengan video yang sama. Tambahkan YouTube, URL, paste. Ini videonya, tambahkan. Kita pilih modelnya pilihan ganda. Pertanyaannya adalah, ini petunjuk, ini opsional, nggak usah dibuat aja. Kita buat apa ya? Oke, ini soalnya, ini pilihannya, ini videonya. Kemudian kita atur, silahkan diatur sama saja caranya, tenggatnya diatur, topiknya tadi browser masih. Siswa dapat melihat ringkasan kelas, ini nggak usah aja. Dari video berikut, nih D-nya huruf besar. Browser yang paling sering digunakan setiap tahunnya adalah pilihan soalnya pilihan ganda. Nah, ini videonya. Oke, sudah, kita klik tanyakan. Oke, sudah 2. Ini sama-sama pertanyaan di sini. Ada yang pilihan ganda. Yang pilihan ganda. Ada yang jawaban singkat. Ini yang jawaban singkat. Nah, ini pertanyaan. Sekarang kita buat tugas. Bedanya apa? Nah, ini bedanya. Kalau tadi di pertanyaan ada apa ya, model soal ya, ada jawaban singkat, ada pilihan ganda. Kalau di sini nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, kita lampirkan materi. Pilih materi dulu. Saya dari file deh. Upload, browse. Kita cari materinya, ini deh. Jaringan. Oke, formatnya PDF. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk. Siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, buat salinan untuk setiap siswa. Saya pilih yang ini. Ini siswa bisa ngedownload ini nanti. Kemudian kita buat judulnya. Ini judul ini pertanyaannya apa? Oke, ini soalnya kita berikan mereka materi, kita berikan siswanya materi, kemudian dari materi ini siswa dituntut untuk membuat kesimpulan tentang topologi jaringan. Oke, ini sudah kita setting penjadwalan, kemudian poinnya 100, tenggatnya silakan diatur, topik,
Nah, ini topiknya topologi jaringan, berarti jaringan komputer. Sudah, kita klik tugaskan. Kita menunggu. Nah, ini dia. Ini pertanyaan tadi di topik browser. Ini pertanyaan. Maaf, ini tugas. Tugas ya, bukan pertanyaan. Ini tugas di topik jaringan komputer. Nah, ini dia. Ini yang pertanyaan, ini yang tugas. Sekarang kita akan tunggu siswa untuk mengerjakan tugas dan pertanyaan ini. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya memberikan penilaian terhadap tugas dan pertanyaan yang dikerjakan siswa. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang siswa sudah mengerjakan tugas dan pertanyaan yang tadi kita buat. Nah, tugas kita sekarang adalah memberikan penilaian terhadap pertanyaan dan tugas yang kita berikan tadi. Nah, ini dia. Pertanyaannya ada 2, nah tugasnya ada 1. Sekarang kita nilai. Masih di tugas kelas, klik pertanyaan yang ingin kita nilai. Kemudian ini dia. Ada 4 orang siswa yang sudah mengerjakan, 5 yang belum. Nah, kita cek yang sudah menyerahkan, ini dia, ada 4 orang. Jawaban terbanyak itu ada di sini. Ada 4 yang menjawab, sementara di option yang lain masih kosong. Nah, di sini kan belum ada nilainya. Kita cek satu persatu. Nah, ini siswa pertama jawabannya ini. Kalau ini benar ya maka kita ketikkan di sini nilainya. Sorry. Yang kedua juga benar. Ini juga benar. Katakanlah yang ini salah misalnya ya. Jadi mau diisi nilai berapa? Kita isikan di sini. Nah, ini dia yang sudah, nah ini yang belum. Sekarang ini kita kembalikan kepada siswanya. Nilai ini kita kembalikan kepada siswanya. Kita klik kembalikan. Pastikan ini sudah di-checklist dulu. Nah, baru kita klik kembalikan. Kembalikan. Sudah. Oke, ini sudah kita kembalikan. Nah, kita lihat tugas yang kedua. Maaf, pertanyaan yang kedua. Tugas kelas. Ini dia. Ini pertanyaan yang kedua. Masih 4 orang baru yang sudah mengerjakan. Kita cek jawabannya. Oke, kita berikan penilaian. Ini dia. Ini juga sama ya, kayak yang tadi juga caranya sama. Nah, ini apabila kita ingin mengomentari, ini ada tambahkan komentar pribadi di sini. Ini sifatnya pribadi, kita hanya bisa mengomentari ke orang yang bersangkutan. Misalnya Oke, ini sudah komentar pribadi ke siswa yang ini. Ini bila mau ditambahkan komentar pribadi juga bisa. Ini sudah dikomentari oleh siswanya. Tugas saya, Bu. Nama saya Hepri, Bu. Oke, Hepri. Tugasnya diterima. Dah, ini sudah menilai. Sekarang kita kembalikan. Pastikan checklist dulu, klik kembalikan. Kembalikan. Sudah. Sudah 2 yang kita nilai. Di 2 pertanyaan ini, dua-duanya sudah kita nilai. Sekarang yang ini. Nah, di sini ada 0 yang diserahkan. Coba kita lihat. 0 yang menyerahkan katanya. Sementara ini sudah menjawab di komentar pribadi. Ini dia, ini komentar pribadinya. Topologi yang ada ini. Nah, ini sudah bisa dinilai.
kita nilai saja. Ini juga sudah di komentar pribadi. Ini kita mesti baca ya, kita menilai setelah kita membaca yang mereka serahkan. Ada lagi kah komentar pribadi? Tidak ada, berarti memang hanya 3 ini saja. Kita checklist, udah terchecklist nih 3 orang. Kemudian kita kembalikan nilainya. Jangan lupa kalau mau komentar pribadi silahkan ditambahkan ya. Kita klik kembalikan. 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 Oke, sudah. Nah, kita lihat nilai nih. Dari 3 soal yang sudah kita berikan, berapa saja nilainya? Nah, ini dia. Nah, ini yang absen kemarin. Nah, ini yang sudah kita nilai tadi. Ini soalnya. Ini nilainya. Ini tinggal dicatat aja. Oke, sudah. Selesai, ini tugas kelas. Ini dia 1, 2, 3, dan di sini nilainya yang sudah kita kembalikan. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Memberikan tugas dan pertanyaan. Sebetulnya tugas dan pertanyaan ini, kalau menurut saya nih, cocoknya kita kasih kuis ke siswa dengan menggunakan fasilitas ini. Tugas dan pertanyaan. Kuis, untuk kuis ya. Nanti kalau untuk ulangan harian lain lagi. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Apabila ada yang perlu ditanyakan, ada yang kurang jelas, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.